Saking bagusnya saung ini sampai dikira orang-orang tuh desa adat. Padahal ini tuh tempat makan sesundaan yang cita rasanya tuh bener-bener otentik dan raos pisan. Ayam saungnya seempuk itu sampai dagingnya tuh terlepas dari tulangnya. Jujur Mimin agak kaget sih ada tempat sekeren ini di BSD guys. Wah, ini tuh namanya saung kita. Seumur hidup Mimin gak pernah lihat tempat lelawan Sunda segede dan sebagus ini. Asri dan adem banget kayak surga yang digambarkan rakyat bumi Parahyangan. Mereka ada indoor AC, semi outdoor, dan juga area outdoor saung yang bisa dibuat acara keluarga. Pelayanannya satset meskipun tempatnya seluas itu. Hidangan pembukanya Mimin pesen pempek guys. Ini tuh crunchy dan ngikan banget. Yang gak boleh di skip pas ke saung kita ya udang bakar madunya ini. Udangnya mereka pakai yang fresh dan bumbunya tuh medok tapi gak over sweet. Waktu Indonesia mukbang dimulai. Entepin ayam saung dan sambal di atas nasi panas. Teksturnya sengeprul itu guys. Dan bumbu rempahnya tuh ngeresap sampai ke serat dagingnya. Approve by Mimin. Mimin mau lanjutin mukbang ayam saung pakai sayur lodeh. Mimin banjirin. Ini sesendok kenikmatan. Dari sekian banyak kulineran Sunda, saung kita ini adalah yang terenak versi Mimin. Dan ayam saungnya ini 1 ekor ya guys, bisa dimakan 4-5 orang. Dan ini Mimin juga pesen tengklengnya ya guys. Pesan menu di sini sambil merem aja udah pasti anti gagal, enak semua. Ditutup es ado-ado yang manis, colorful dan nyegerin, dan juga es kembang telang. Cus merapat ke saung kita BSD. Diklaim jadi bebek goreng pinggiran termahal. Satu potong ini harganya 50.000 guys. Menurut Mimin sah-sah aja soalnya bebeknya segede ini. Bebek ini tuh lokasinya di Salatiga. Namanya bebek goreng ABC Haja Sumiati. Ikon kulinernya kota Salatiga tuh ya bebek goreng ini. Udah legendaris banget lah. Walaupun digunjing harganya mahal, tapi kalian lihat dulu deh bebek pahanya aja segede itu guys. Terus selain bebek di sini juga ada ayam dan aneka jeroan sapi yang pastinya juga digoreng. Mimin belum apa-apa aja udah ngiler banget, apalagi sambelnya tuh pakai sambal terasi. Sambelnya pun diulek dadakan guys sama ibunya. Tapi lihat deh bebeknya tuh disajiin di dalam mangkok gitu, unik ya. Terus lumurin sambal terasi di atasnya. Wah gila sih, sejumbo ini loh guys bebeknya. Menurut Mimin cocok sih dihargain 50.000. Ini tuh kayak bebek kampung gitu guys, bukan bebek ternak. Jadi seratnya gede-gede dan sambal terasinya mantep pol. Tadi Mimin juga pesen jeroan sapinya guys. Ada usus dan babat yang selebar ini. Mana masih hitam lagi, favorit Mimin. Gak bau perengus, bumbu gurihnya beneran ngeresep sampai ke dalam. Terus lihat deh ususnya dikasih sepanjang ini guys. Oh iya, kalau kesini wajib pesen petenya guys, gendut-gendut kayak gini loh. Makanya dipaduin sambal terasi. Melenus-melenus guys petenya. Kalau ke kota Salatiga gak boleh kelewat kulineran di sini. Banyak mie ayam di muka bumi ini, tapi menurut Mimin mie ayam yang terenak tuh cuman di sini. Porsi mie dan topping ayamnya tuh ugal banget. The best mie ayam di Indonesia. Langganan kalian pasti kalah deh. Tempatnya tuh di Pongsade ini. Kalian pasti agak asing kan sama namanya? Belum banyak yang tahu, tapi langganannya udah sebanyak ini dan selalu setia. Tempat makannya adem, homey banget. Rata-rata yang kesini pada pesen mie ayam guys. Dan ternyata nggak cuma mie ayam doang loh, tapi banyak banget masakan khas Indonesia lainnya. Serius deh, Mimin udah nyobain mie ayam dimanapun. Mimin nobatin ini jadi yang terenak. Bumbu ayamnya tuh cenderung berempah dan gak terlalu manis. Definisi sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Terus tiba-tiba ada nasi kuning khas Banjar. Tapi mereka tuh bikinnya beneran ya, otentik Banjar. Pakai lauk daging, telur rebus dan juga ikan goreng. Nasi kuningnya gurih, wangi, terus ikannya tuh tasty. Terus di sini juga ada nasi tempong khas Banyuwangi. Nah, yang ini juga otentik, mirip banget sama kayak yang ada di Banyuwangi. Pedes sambelnya tuh nampol banget guys. Dan makannya pakai lalap sayur rebus yang fresh banget. Lihat nih es pisang hijaunya, kelihatan premium banget kan. Rasanya gak bisa bohong guys, ini enak banget. Terus ada es bubur kacang hijau. Buat yang ngajak orang tua pasti suka nih sama menu-menunya. Masih ada es tebu dan es cendol. Santan dan gula merahnya tuh homemade ya, kental banget kan. Wah beneran ya, kalian harus samperin Pongsade. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys, taliwang khas Pak Udin. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong.
Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Mini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin Taliwang Pak Udin ya. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys, dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongdak. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausin. Nah, yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh, tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo, kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah, ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang, santannya cair. Mimin kurang suka sih. Daun sujinya nggak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Dessert di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastrynya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik. Terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kres-kres. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya.
Guys, Mimin tuh nemuin warung yang namanya tuh kalau disebutin Mimin bisa kena pelanggaran di TikTok. Udah kalian baca sendiri aja. Ini tuh namanya bakmi Jawa Pak Meme di Jogja. Selain namanya yang unik, ratingnya di Google tuh gede banget. Jadi Mimin penasaran guys, pengen kesini. Tapi yang masak kok dua ibu-ibu ya? Pak Mamanya mana? Bu, saya mau nanya, Pak Mama itu siapa? Itu suaminya kakak saya. Oh, suaminya ibu kakak ini. Iya. Oh iya. Pak Mamanya di mana, Bu? Oh, udah almarhum ya. Udah Nah, jadi ini penerusnya. Oh, ini penerusnya ya? Iya. Innalillahi. Nah, ini guys nasi goreng dan bakminya Pak Memet. Nah, ini tuh bakminya tuh ada bihun dan juga mie biasa, mie kuning gitu guys, campuran. Anget, nyemek-nyemek, enak banget, gurih lagi. Wow. Nah, ini mie gorengnya. Toppingnya tuh ada ayam kampung dan juga telur kampung guys. Walaupun masaknya nggak pakai arang, tapi gurih banget. Apalagi ini Mimin makannya hujan-hujan, malam-malam makin enak guys. Kalau kalian ke Jogja jangan lupa sempetin mampir di Pak Memek. Pak Memek. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara, karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini, dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantas saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Guys, ayam dan bebek digantung-gantung per ekor kayak gitu. Ini kaum vegan menangis melihat ini. Nah, ini tuh Mimin lagi ada di ayam rempah dan bebek bumbu hitam AI Kebon Sirih, Bandung. Tapi ini lokasinya di Bali guys, tepatnya di Jalan Teguh Umar dan Pasar Bali. Sebagai area Surabaya, Mimin tuh kesulitan cari penyetan yang enak di Bali. Nah, finally Mimin nemu yang sesuai lidah Jawa Timuran kayak Mimin. Sebenarnya agak aneh sih, karena ini yang punya orang Bandung. Tapi entah kenapa rasanya tuh cenderung asin, gurih, berempah kayak penyetan yang Mimin temuin di Jawa Timur gitu. Gak kesuwen, langsung kita coba yuk. Nah, ini bebeknya dikasih bumbu rempah kayak gini ya. Sambalnya pakai sambal korek, free refill sepuasnya guys. Ini potongan bebeknya gede banget guys. Bebeknya ini empuk banget dan sambalnya ini makder, pedes banget di suapan pertama. Terus meskipun bagian paha ini tuh gak perengus sama sekali guys. Jangan enak. Ayam bakarnya pun juga disediain sambal kacang yang free refill guys. Kasihin kecap dikit dan sambal terasi. Penampakannya guys bikin ngiler. Rasanya sama sekali nggak oversweet, malah cenderung berempah. Pedes, manis, gurih, enak banget guys. Selama Mimin di Bali, kayaknya ini deh penyetan terenak. Pakai pete goreng. Kalau kayak gini kenikmatannya semakin menjadi-jadi. Kalau ke Bali jangan lupa cobain ya.